Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, yang selama 1 semester ini telah membimbing dan memberikan pencerahan terkait mata kuliah tersebut. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk 230201010088 dari kelas MC201. Yang pada tugas kali ini untuk UAS menyampaikan tema peran masyarakat, perusahaan, dan OJK dalam perlindungan konsumen asuransi di Indonesia. Tanggapan terhadap kasus gagal bayar yang disampaikan halaman Kompas. Sebagai pendahuluan, bahwa di era globalisasi yang semakin kompleks, perlindungan konsumen menjadi salah satu isu yang sangat penting dari berbagai sektor, termasuk salah satunya yaitu asuransi. Asuransi adalah produk keuangan yang membantu masyarakat menghadapi risiko keuangan dengan memberikan jaminan kepada konsumen. Namun, gagal bayar dari perusahaan asuransi bukanlah hal yang jarang terjadi, sehingga perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen. Definisi asuransi. Asuransi adalah suatu kontrak yang melibatkan perjanjian antara pihak asuransi dan pihak tertanggung atau nasabah. Dalam kontrak ini, asuransi berjanji untuk membayar kerugian atau kehilangan yang dialami oleh nasabah jika terjadi suatu kejadian yang telah ditentukan sebelumnya. Asuransi dapat berupa asuransi jiwa, kendaraan, properti, dan lain sebagainya. Tujuan utama asuransi adalah untuk mengurangi risiko keuangan dan memberikan keamanan kepada nasabah. Berikut adalah jenis-jenis asuransi. Nomor 1, asuransi jiwa, kemudian asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, asuransi bisnis, asuransi pendidikan, asuransi kematian, asuransi cacat, asuransi kebakaran, dan asuransi perjalanan. Kasus gagal bayar. Penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya transparansi dan informasi. Perusahaan asuransi tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang premi, manfaat, dan syarat-syarat asuransi, maka nasabah mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang mereka bayar dan apa yang mereka dapatkan. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dan bantuan. Perusahaan asuransi tidak memberikan dukungan yang memadai kepada nasabah, seperti tanggung jawab, pertanyaan, atau tidak membantu dalam proses klaim, maka nasabah mungkin merasa tidak puas dan tidak terlindungi. Kemudian sebab yang ketiga adalah keterlambatan dalam proses klaim. Proses klaim asuransi terlambat atau tidak efisien, maka nasabah mungkin merasa frustasi dan kecewa. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah kurangnya pemahaman tentang produk. Nasabah tidak memahami sepenuhnya tentang produk asuransi yang mereka beli, maka mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi ketika ada masalah atau gagal bayar. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Pemerintah tidak memberikan dukungan yang memadai kepada industri asuransi, maka perusahaan asuransi mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka secara utuh atau penuh. Kemudian faktor yang keenam adalah kurangnya teknologi dan sistem yang efisien. Perusahaan asuransi tidak menggunakan teknologi dan sistem yang efisien untuk mengelola klaim dan premi, maka prosesnya mungkin terlambat dan tidak akurat. Kemudian faktor yang ketujuh adalah kurangnya pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai terhadap perusahaan asuransi, maka asuransi mungkin tidak terdorong untuk memenuhi standar kepatuhan dan transparansi. Kemudian selanjutnya adalah peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu diharapkan satu, mengidentifikasi dan membagi informasi. Masyarakat harus berhati-hati dalam mengkonsumsi berita, terutama berita tentang gagal bayar asuransi. Mereka harus memeriksa sumber informasi dan memastikan bahwa berita tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang kedua, mengkritik dan memonitor perusahaan asuransi. Masyarakat yang mengkritik dan memantau perusahaan asuransi yang gagal bayar dengan cara yang konstruktif, memastikan bahwa mereka memenuhi standar kepatuhan dan transparansi. Hal ini dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan, memantau proses klaim, dan mengikuti perkembangan hukum terkait. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk melawan berita palsu. Di sini masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk melawan berita palsu serta mengadopsi sikap skeptis. Kemudian yang keempat adalah mengambil tindakan hukum. Mereka dapat mengajukan klaim, mengikuti proses pengadilan, dan meminta bantuan dari organisasi konsumen. Kemudian sedangkan yang kelima adalah mengedukasi masyarakat. Masyarakat
edukasi masyarakat lainnya tentang pentingnya memilih perusahaan asuransi yang kredibel dan memahami syarat-syarat asuransi melalui seminar, workshop, dan kampanye online. Kemudian peran perusahaan. Pada perusahaan asuransi dalam menghadapi kasus gagal bayar asuransi sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dan bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Di antaranya adalah yang harus dilakukan, yang pertama, transparansi informasi, yang kedua, dukungan dan bantuan, yang ketiga, proses klaim yang efisien, yang keempat, pemantauan dan pengawasan, yang kelima, mengembangkan keterampilan tim klaim, dan yang keenam adalah mengembangkan sistem evaluasi. Kemudian peran untuk OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan asuransi mematuhi regulasi yang ada, sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Di antara fungsinya adalah yang pertama, pengawasan dan pengendalian, yang kedua, regulasi dan standar, yang ketiga, pengadilan dan penyelesaian sengketa, yang keempat, pendidikan dan edukasi, yang kelima, pengembangan teknologi. Regulasi perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen adalah setiap peraturan, kebijakan, atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa perusahaan memberikan produk dan jasa yang aman, transparan, dan adil. Kemudian selanjutnya, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di sektor asuransi sangat penting. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman dan terpercaya bagi konsumen dalam bertransaksi. Tanggung jawab perusahaan. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Kegagalan dalam hal ini dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi. Selanjutnya adalah edukasi konsumen. Edukasi konsumen mengenai produk asuransi dan hak mereka merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen. Pendidikan yang baik dapat mengurangi risiko gagal kasus bayar. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan asuransi wajib mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang adil dan transparan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pengaduan. Sistem pengaduan yang efektif sangat penting untuk menangani keluhan konsumen. Dan masyarakat harus tahu bagaimana cara melaporkan masalah terkait gagal bayar kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah peran teknologi, di mana di sini teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam industri asuransi. Penggunaan platform digital memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi lebih mudah dan cepat. Dalam studi kasus, menganalisis studi kasus dari berbagai sumber media terkait gagal bayar dapat memberikan wawasan yang berharga untuk konsumen. Ini membantu kita memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut dan solusi yang terbaik. Kemudian ada kolaborasi stakeholder, di mana kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, dan OJK sangat penting dalam menjaga perlindungan konsumen. Kerjasama ini tentunya dapat diciptakan dengan ekosistem yang lebih baik dan lebih aman bagi semua pihak. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga tindakan preventif, di mana tindakan preventif ini seperti audit internal dan evaluasi berkala dapat membantu perusahaan asuransi menghindari masalah gagal bayar. Ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dan sebagai kesimpulan dari tema ini, yang pertama adalah perlindungan konsumen asuransi di Indonesia memerlukan kerjasama dari semua pihak. Kemudian yang kedua, dengan memahami peran masing-masing, kita dapat mengurangi risiko gagal bayar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen. Terima kasih.